Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 4 yang Ibu banggakan. Hari ini kita akan kembali melakukan pembelajaran matematika. Materi pembelajaran hari ini yaitu bentuk-bentuk pecahan. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengenal apa itu pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pecahan desimal dan persen. Yuk kita pelajari bersama-sama. 3. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Biasanya ditandai dengan tanda koma. Contohnya adalah yang pertama, dibaca 0,5. Contoh yang kedua, dibaca 0,67. Untuk pecahan desimal, setiap angka di belakang koma dibaca dalam satuan. Bukan menjadi 0,67 tetapi 0,67. Dan yang terakhir yaitu dibaca 0,128. Ini pun sama. Tidak dibaca 0,128 melainkan 0,128. Jadi semuanya dibaca dalam bentuk satuan seperti itu. Pecahan desimal dapat diubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal, yaitu ubahlah pecahan 0,5 ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan baik-baik ya. 0,5. Cara yang pertama, angka yang berada di belakang koma yaitu 5 kita tulis terlebih dahulu. Kita tulis sebagai pembilang. Nah, berapa penyebutnya? Penyebutnya itu kita lihat ketentuannya. Jika satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya 10. Apabila ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Tapi jika ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Perhatikan baik-baik. Ada berapa angka di belakang koma? Ya, 1 angka di belakang koma. Berarti penyebutnya 10. Maka 0,5 apabila diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/10. Contoh soal berikutnya yaitu ubahlah pecahan 0,67 ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan baik-baik. 0,67. Caranya sama. Seperti biasa, angka di belakang koma yaitu 6 dan 7 kita jadikan sebagai pembilang. Nah, untuk penyebutnya sesuaikan dengan ketentuan yang tadi. Jika satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. 2 angka di belakang koma penyebutnya 100. 3 angka di belakang koma penyebutnya 1000. Kita lihat, ada berapa angka di belakang koma? Karena di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya adalah 100. Kita tulis 100 sebagai penyebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 0,67 sama dengan 67/100. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Mengubah pecahan biasa ke desimal dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi per10, per100, atau per1000. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan melakukan pembagian bersusun. Contohnya 2/5.
2/5 ini penyebutnya bisa kita jadikan per 10, per 100, atau per 1000. Kita cari yang paling dekat, yaitu kita bisa ubah menjadi per 10. Agar menjadi per 10, maka penyebutnya 5 harus dikalikan 2, sehingga penyebutnya menjadi 10. Apabila penyebut dikali 2, maka pembilangnya pun harus dikalikan 2, hasilnya 4. Jadi 4 per 10. 4 per 10 kita bisa tulis, karena per 10 satu angka di belakang koma, maka pembilangnya kita tulis 4. Kemudian di depan koma kita tulis angka 0, sehingga menjadi 0,4. Cara yang kedua yaitu 2/5 sama dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 itu tidak bisa, karena 2 lebih kecil daripada 5. Karena tidak bisa, maka kita akan tuliskan 0 sebagai bantuan. Kemudian, jangan lupa di atasnya kita tulis 0, setelah itu kita bagikan 20 dibagi 5. Berapa? 4. Lalu kita kalikan 4 kali 5, 20, kemudian dikurang hasilnya sampai 0. Sehingga 2/5 itu sama dengan 0,4. Jadi, apabila kita melakukan dengan cara 1 maupun cara 2, hasilnya akan sama. Pecahan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu adalah persen. Persen adalah bentuk pecahan biasa yang nilai penyebutnya 100, biasa dilambangkan dengan lambang sebagai berikut. Pernahkah kalian melihat lambang persen? Lambang persen seperti ini biasanya kita temui di swalayan-swalayan. Nah, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu 50%. 50% dapat ditulis 50 per 100. Karena persen ini artinya per 100. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen? Contoh soalnya yaitu, ubahlah pecahan biasa 3/4 ke bentuk persen. 3/4. 3/4 ini kita harus mengalihkan penyebutnya dengan suatu bilangan sehingga penyebutnya hasilnya 100. Penyebut pada pecahan 3/4 adalah 4. Sehingga harus dikalikan 25 agar hasilnya 100. Oleh karena penyebut dikali 25, maka pembilang pun harus dikalikan 25. Hasilnya yaitu 3 dikali 25 sama dengan 75, 4 dikalikan 25 sama dengan 100. Jadi isinya 75 per 100. Karena persen merupakan per 100, maka hasil akhirnya menjadi 75%. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk persen dari pecahan biasa 3/4 adalah 75%. Sekian penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang coba dikerjakan ya tugasnya. Dikerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Jangan lupa ditulis dengan caranya ya, supaya kamu bisa lebih paham. Selamat mengerjakan. Sekian video pembelajaran dari Ibu hari ini. Tetap sehat, cerdas, semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.